Persipura Jayapura gagal promosi ke Liga 1 setelah kalah di playoff 1-0 dari Adiaksa FC. Dengan hasil ini sudah ada 3 klub yang akan promosi ke Super League di musim depan, yaitu PSS Sleman sebagai juara di divisi kedua. Kemudian ada Garuda Yaksa FC milik Presiden Prabowo Subianto ya. Mereka berhasil memuncaki klasemen divisi pertama. Kemudian ada Adiaksa FC yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Mereka berhasil memenangkan laga playoff melawan Persipura Jayapura dengan kemenangan yang tipis, yaitu 1-0 guys. Nah, hal ini begitu menarik ya. Kenapa? Karena duo Yaksa atau duo klub baru akan tampil di divisi utama atau di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di musim depan guys, yaitu Garuda Yaksa FC dan juga Adiaksa FC ya. Nah, mungkin beberapa tahun terakhir untuk kalian yang selalu mengikuti Liga Indonesia, di setiap tahunnya pasti ada tim-tim promosi, atau tim promosi ini bisa dikatakan sebagai klub baru di sepak bola Indonesia ya, seperti Dewa, kemudian Bali juga bisa kita katakan baru karena mereka itu ada di ketika Liga Dualisme, kemudian ada Bayangkara FC yang dimiliki oleh kepolisian, dan sekarang tim dari Prabowo Subianto dan juga Kejaksaan RI promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan ikut meramaikan euforia di Liga 1 gitu guys. Nah, namun sayangnya jujur ketika sebelum laga playoff antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa ini, gua berharap banget jika Persipura Jayapura itu kembali ke Liga Indonesia ya. Namun sayangnya ya mau gimana lagi, hasilnya sudah ditentukan, Persipura gagal promosi ke Liga 1 gitu guys ya, dan digantikan oleh klub baru Adiaksa FC guys ya. Nah, kabarnya Garuda Yaksa dan juga Adiaksa FC ini akan melakukan banyak sekali pembelian pemain-pemain yang kualitasnya itu standar banget di Liga 1, bahkan bisa dikatakan kualitasnya itu bisa di compare menjadi pemain-pemain yang ada di top level gitu guys ya. Kita tunggu saja apakah akan ada pembaharuan skuad dari Garuda Yaksa dan juga Adiaksa FC. Kalau misalkan ada sih, kita sudah tidak mengherankan ya, mengingat dua klub ini kita tahu manajemennya dan juga kita tahu siapa pemiliknya. Kalau misalkan mendatangkan pemain top juga mereka pasti bisa gitu guys, karena masalah keuangan mungkin dua klub ini tidak menjadi masalah gitu ya, berbeda dengan PSS Sleman. Ya, kita tunggu saja siapa yang akan didatangkan. Nah, rumornya itu kedua klub ini, Adiaksa dan juga Garuda Yaksa FC, di bursa transfer yang akan mendatang, mereka itu prepare akan mendatangkan banyak sekali pemain, termasuk pemain-pemain diaspora timnas Indonesia kabarnya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Siapa yang akan mereka datangkan? Pemain-pemain diaspora kita. Mengingat pemain-pemain diaspora kita itu sekarang banyak sekali yang berkompetisi di liga-liga Eropa ya. Ada yang di divisi utama, kemudian ada juga yang di divisi kedua, bahkan divisi ketiga gitu. Kita tinggal tunggu saja apakah Justin Hubner, Nathan Choaon, ataukah Dean James. Kita tunggu saja siapa yang akan didatangkan oleh kedua klub pendatang baru ini ya. Dan jika memang hal itu dilakukan oleh Garuda Yaksa maupun Adiaksa, sebenarnya itu akan menjadi tantangan yang menarik bagi klub-klub lainnya seperti Persib Bandung, Persija, Borneo yang sekarang ada di top table atau di top klasemen gitu ya. Di musim depannya itu akan sangat menarik banget gitu guys. Apalagi Garuda Yaksa dan juga Adiaksa ini dipercaya, banyak sekali yang mempercayai jika mereka pastinya akan bisa memiliki peluang untuk menjuarai Liga 1 gitu. Untuk alasannya ya biarkan nanti kalian aja yang tulis di kolom komentar ya, alasannya apa gitu guys ya. Namun ini sangat menarik lah, patut kita tunggu bagaimana Garuda Yaksa dan juga Adiaksa itu berkompetisi di divisi utama, dimana kekuatan dan juga tekanan dari klub-klub lain itu lebih besar lagi guys. Kita patut tunggu dan apa gebrakan yang akan mereka buat ya. Nah, coba tuliskan di kolom komentar, menurut kalian apa gebrakan yang akan mereka buat dan kejutan apa yang akan tersaji di musim depan nanti. Tentu saja kejutannya tidak hanya ketika seasonnya atau musim di Liga Indonesia itu berjalan. Kejutannya pasti sudah ada sebelumnya ketika jendela transfer dibuka guys ya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys.
Sudah resmi, Oman dan juga Mozambik akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni nanti guys. Jadi jadwal dari FIFA Matchday bulan Juni itu sudah keluar dan juga lawannya sudah ditentukan, yaitu Oman dan juga Mozambik guys ya. Nah, untuk jadwalnya sendiri timnas Indonesia akan terlebih dahulu untuk menjamu Oman pada tanggal 5 Juni 2026. Setelah itu timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada tanggal 9 Juni 2026 ya. Mungkin Oman dan juga Mozambik itu, kalau Oman sih memang dari dulu pernah bertemu dengan Indonesia, jadi nanti head to headnya itu sudah ada ya. Namun untuk Mozambik sendiri ini merupakan lawan baru menurut gua untuk timnas Indonesia ya. Nah, dan dalam FIFA Matchday kali ini juga merupakan laga bukan uji coba, laga prepare bagi skuad barunya timnas Indonesia yang diasuh oleh coach John Herman. Sebelum nantinya pada bulan Juli timnas Indonesia akan melakoni atau akan menjalani kompetisi Asia Tenggara, yaitu Piala AFF guys. Patut kita tunggu skuad mana yang akan digunakan oleh John Herman di FIFA Matchday ini. Kalau untuk FIFA ASEAN Cup itu sudah ditentukan, namun ini akan menarik. Kenapa? Karena di FIFA Matchday nanti akan banyak sekali pemain diaspora yang bisa digunakan oleh John Herman. Apakah nanti para pemain diaspora ini bisa berikut masuk skuad dari John Herman? Mengingat FIFA Matchday itu kalender resmi FIFA, artinya hasil dari pertandingan tersebut akan menentukan ranking Indonesia di World Ranking ya. Nah, apakah nanti akan menggunakan skuad yang sudah dipanggil untuk persiapan ASEAN Cup, ataukah akan memanggil skuad ketika ajang FIFA Series? Patut kita tunggu guys. Nah, untuk prediksinya sendiri gimana? Tuliskan di kolom komentar. Dan menurut kalian, Oman dan juga Mozambik, apakah kedua negara ini merupakan lawan yang pantas atau setara untuk timnas? Coba juga tuliskan di kolom komentar guys. Setelah Marcelino Ferdinand, kali ini giliran Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam akhirnya berhasil recovery ataupun berhasil sembuh dari cedera guys. Dia berhasil pulih dari cedera ACL yang menimpanya, dimana ketika Asnawi cedera dia tidak bermain untuk Port FC ya, dan juga ini memunculkan kekhawatiran dari supporter timnas Indonesia. Namun akhirnya sekarang dia berhasil pulih guys, dan kabarnya setelah pulih dari cedera, Asnawi itu sudah dipersiapkan oleh Port FC untuk langsung bergabung ke sesi latihannya Port FC. Dan tentu saja semoga saja tidak terjadi cedera lagi untuk Asnawi Mangku Alam dan bisa comeback stronger ya dengan Port FC ya, seperti yang kita semua harapkan ketika Garuda Calling untuk persiapan ASEAN Cup dan juga ketika AFF. Kita itu banyak sekali merindukan nama-nama yang tidak dipanggil oleh timnas. Setelah sebelumnya, di era sebelumnya, di eranya Coach Shin sampai ke Patrick Kluivert, nama-nama ini terus dipanggil oleh timnas Indonesia ya, atau oleh pelatih timnas Indonesia. Nah, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam ya. Apakah nanti setelah pulih dari cedera, Asnawi akan kembali dipanggil ke timnas di pelatih baru di era sekarang, yaitu John Herman? Apakah nanti Asnawi dan juga mengingat Marcelino yang sudah pulih lebih dulu sudah dipanggil untuk skuad ASEAN Cup ya. Nah, untuk Asnawi sendiri belum ada panggilan resmi ataupun masuk dalam daftar skuad baru di eranya John Herman. Semoga saja dengan pulihnya Asnawi dari cedera ACL dan juga tampil kembali membela Port FC, Asnawi bisa kembali dipanggil oleh timnas Indonesia dan performanya masih konsisten seperti dulu guys. Dean James akan dijual oleh Go Ahead Eagles. Dilansir dari GSIO Online, fullback Go Ahead berkebangsaan Indonesia Dean James dikabarkan termasuk dalam rencana penjualan pemain tim untuk musim depan. Hal ini disebabkan oleh regenerasi klub kepada Aske Adelgard, fullback muda Go Ahead Eagle. Ini dapat dilihat dalam beberapa pertandingan di mana Dean James menjadi cadangan dari Adelgard guys. Dilansir dari Full Time Garuda, Go Ahead Eagle juga membutuhkan suntikan dana dari penjualan pemain musim depan dan Dean James adalah pilihan. Go Ahead Eagle juga dikabarkan akan menjual Mats Dejil atau Milan Smith ya. Jadi kabar ini baru muncul di minggu ini ya. Nah, setelah sebelumnya jika kita berbicara Dean James, tentu saja kita ingat di beberapa
minggu kemarin, tepatnya di 1 atau 2 bulan kemarin, Dian James ini sedang hangat dibicarakan oleh para pecinta timnas Indonesia ya. Kenapa? Karena masalah pasport gate yang belum selesai yang dilaporkan oleh Nakbreda ya. Padahal dasarnya itu kebencian personalnya Nakbreda kepada Dian James, karena ketika Nakbreda bertemu dengan Go Ahead Eagles itu diobok-obok oleh Dian James ya. Nah, kemudian masalah paspor gate belum selesai, kali ini ada kabar yang tidak mengenakan lagi. Kabarnya Dian James itu akan dijual oleh ke Go Ahead Eagles. Walaupun kita tidak tahu, ini belum fix, masih dirumorkan. Namun jika memang Dian James itu dijual oleh Go Ahead Eagles, kalau misalkan dia masih tetap bermain di klub lain tapi masih di divisi kedua atau bisa sampai ke divisi utama Liga Eropa, apalagi di era divisi, itu sangat membuat kita senang, ataupun pastinya seluruh pecinta sepak bola Indonesia ataupun pecinta timnas itu senang banget ya. Jadi masih tetap abroad gitu untuk Dian James, karena kita tahu kualitas permainan dari Dian James itu seperti apa. Dia itu masih pantas untuk bermain di divisi 2 di kasta tertinggi atau di 5 liga top Eropa, dan kemudian dia juga pantas banget untuk bermain di divisi utama gitu guys. Namun ada hal unik di mana di kolom komentar itu sudah banyak sekali tentunya netizen yang langsung gercep ya menanggapi hal ini. Banyak yang mengatakan jika masih nyambung di berita yang pertama dalam video ini. Jadi banyak yang mengatakan, apakah Dian James itu akan dibeli oleh Garuda Yaksa atau Adiaksa katanya, mengingat ada rumor setelah Garuda Yaksa dinyatakan promosi ke divisi utama untuk musim depan, kabarnya Garuda Yaksa ini akan belanja banyak sekali pemain, termasuk pemain diaspora Indonesia gitu. Nah, apakah Dian James nanti dibeli oleh Garuda Yaksa ataukah Adiaksa ya? Kalau misalkan seperti itu sangat-sangat aneh dan juga sangat-sangat kacau, dan juga hal itu benar-benar tidak kita inginkan ya. Yang kita inginkan itu pemain yang masih muda, kemudian posisinya lagi abroad, apalagi abroadnya itu tidak di Asia namun di Eropa gitu. Walaupun di divisi keduanya, kita berharap mereka itu tetap stay di sana ya, karena pastinya kalau mereka konsisten dan juga terus bermain atau performanya terus bagus, itu pasti akan memiliki nasib atau karir yang cemerlang. Salah satu pemain yang di musim ini memiliki karir yang bagus di klubnya masing-masing, yaitu ada ya seperti Nathan, bisa kita bilang di Willem dia menjadi pilihan utama. Kemudian sama juga seperti Justin Hubner ya di Fortuna Sittard, dan juga yang terbaru Elkan Bagot berhasil membawa Ipswich Town ya promosi ke Premier League gitu guys. Nah, semoga saja pemain-pemain yang abroad, khususnya yang masih muda, itu tetap stay di Eropa, jangan pulang ke Indonesia dulu ya. Takutnya walaupun memang peluang pulang ke Indonesia juga itu bisa menjadi alasan untuk terbang lagi untuk mendapatkan menit bermain yang cukup. Tapi kalau misalkan kita melihat Dian James itu di Go Ahead Eagle di musim ini selalu menjadi pilihan utama guys. Nah, karena ada rumor dijual, makanya dia baru di bangku cadangkan ya. Untuk harapan gua untuk Dian James ke depannya, jangan pernah berpikir untuk pulang ke Indonesia, apalagi membela Garuda Yaksa dan juga Adiaksa ya. Tetap stay di sana, tetap abroad di sana untuk menaikkan kualitas permainan dan juga tentunya untuk menaikkan karir dari Dian James-nya itu sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Dian James itu akan pulang ke Indonesia dan bermain di BRI Super League dan memperkuat Garuda Yaksa atau Adiaksa? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Dan berita ini menjadi berita penutup dalam video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe, dan nantikan berita seputar sepak bola terupdate, berita sepak bola dari luar dan juga dalam negeri hanya di Sliding Tackle guys. Terima kasih banyak.